Perkenalkan, nama saya Leonardus Galansadewa. Saya mahasiswa semester 4 dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Diam Cipta Cendekia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi COVID 4.0. Apa itu COVID 4.0? Langsung saja simak videonya. COVID 4.0. Pengenalan COVID 4.0. COVID 4.0 adalah kerangka kerja, tata kelola, dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISAKA. Kerangka kerja ini menyediakan praktik-praktik terbaik untuk memastikan TI dapat mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat COVID 4.0. Tujuan COVID 4.0 bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan bisnis, kebutuhan kontrol, dan aspek teknis TI. Manfaat: memberikan panduan untuk tata kelola TI yang lebih baik, meningkatkan nilai TI, dan mengurangi risiko terkait TI. Prinsip-prinsip dasar COVID 4.0. Fokus pada bisnis. COVID 4.0 berfokus pada pencapaian tujuan bisnis dan menyelaraskan TI dengan strategi bisnis. Orientasi pada proses. COVID 4.0 memandang TI sebagai kumpulan proses yang perlu dikelola secara efektif. Kepemilikan yang jelas. COVID 4.0 menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak terkait. Domain dan proses COVID 4.0. Plan dan organize. Domain ini mencakup strategi dan taktik untuk mencapai tujuan TI yang selaras dengan bisnis. Deliver and support. Domain ini mencakup penyampaian layanan TI dan dukungan untuk pengguna akhir. Acquire and implement. Domain ini mencakup identifikasi, pengembangan, dan implementasi solusi TI. Struktur COVID 4.0. Domain. COVID 4.0 terdiri dari 4 domain utama yang mencakup seluruh siklus tata kelola TI. Proses. Setiap domain terdiri dari berbagai proses TI yang perlu dikelola dan dikendalikan. Aktivitas. Setiap proses terdiri dari aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proses. Tujuan pengendalian. Setiap aktivitas memiliki tujuan pengendalian yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola TI yang baik. Implementasi COVID 4.0. Pertama, persiapan. Memahami konteks organisasi dan membangun dukungan manajemen. Kedua, penilaian. Menilai kematangan proses TI saat ini dan mengidentifikasi area perbaikan. Ketiga, perencanaan. Menetapkan strategi dan rencana implementasi COVID 4.0 yang selaras dengan tujuan bisnis. Keempat, implementasi. Melaksanakan rencana implementasi dan memantau kemajuan secara berkelanjutan. Pengukuran kematangan COVID 4.0. Proses. Mengukur kematangan proses TI berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam COVID 4.0. Kemampuan. Menilai kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengontrol proses TI secara efektif. Perbaikan. Mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kematangan yang lebih tinggi. Peran dan tanggung jawab dalam COVID 4.0. Pemilik proses bertanggung jawab atas kinerja dan kontrol proses TI. Manajer layanan bertanggung jawab atas penyampaian dan dukungan layanan TI. Auditor TI mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas tata kelola TI. Pemilik risiko mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko TI. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Salam.